Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman sekalian, selamat datang, selamat sore selamat datang di akun Instagram Chandra Society. Ini adalah akun resmi yang kami kelola. Ini adalah hari yang ke-14 ketemu dalam program Ramadan Enlightenment Session. Kita berharap teman-teman semua bisa menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Nah, tamu saya sore ini adalah Kiai Haji Taufik Damas. Beliau adalah tokoh ulama. Nah, ini pertemuan kami yang pertama. Saya juga baru pertama kali bertemu dengan Mas Taufik, dan alhamdulillah begitu mengajak untuk bersama-sama ikut di live Instagram, beliau berkenan, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sore ini kita akan berbincang tentang manusia ikhlas. Ini tema yang sering dibicarakan. Tema apa ya? Ikhlas itu sesuatu kata-kata yang gampang dibicarakan untuk menggapainya. Nah, misalnya gini, bagaimana sebetulnya seseorang itu menjadi manusia ikhlas? Lalu sebab ikhlas itu kan bukan apa ya, makna yang dalam makna yang paling sederhana itu artinya dia berbuat sesuatu semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tujuan lain selain yang dituju Allah. Lalu kemudian tidak meminta simpati dari yang lain, tidak meminta pujian-pujian dari tetangganya dan lain sebagainya. Nah, kalau mengikuti bahasa itu, saya sedikit mengutip Chandra, ikhlas itu berarti sebentuk kepasrahan total manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan dan Chandra bilang bahwa ikhlas itu bukan sesuatu yang statis. Jadi bukan sesuatu yang kalau kita sudah raih, dia udah bukan begitu, tetapi ikhlas itu sesuatu yang dinamis. Jadi dia menuntut untuk terus diperbaharui, dia menuntut untuk terus dilatih dan sebagainya. Jadi seseorang tuh ikhlas itu ya kalau dia terus melatihnya. Nah, inilah yang sebetulnya akan kita bincangkan pada sore hari ini. Apakah ikhlas itu mungkin bagi seseorang? Lalu bagaimana cara meraihnya, Pak Kiai? Cara meraih menjadi seorang ikhlas itu seperti apa? Lalu bagaimana sebetulnya kita prasyaratnya, katakan begitu ya, prasyarat untuk menjadi seorang yang ikhlas. Nah, ini akan kita bahas. Silakan 15-20 menit pertama Pak Kiai untuk bisa memaparkan tema-tema ini. Nanti kita akan berbincang dengan teman-teman, menjawab pertanyaan yang masuk lewat kolom komentar. Silakan, Pak Kiai Taufik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas waktunya yang pada kesempatan kali ini saya sangat senang gitu dengan tema yang diangkat, yaitu menjadi manusia yang ikhlas. Ikhlas ini kan sebetulnya sangat akrab banget bagi kita orang beragama, terutama agama Islam. Hampir kita dengar kata ikhlas itu sejak kita kecil sampai sekarang ini gitu. Cuman yang jadi masalah ini kan sebetulnya tema dan doktrin-doktrin keagamaan itu kan sangat filosofis gitu loh. Tentang ikhlas, rendah hati, sabar, dan lain sebagainya. Itu kalimat yang sangat sederhana dan gampang sekali diucapkan. Tapi untuk mencapai maknanya yang hakiki, orang itu perlu perjalanan spiritual dan intelektual yang panjang. Gitu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita bicara tentang ikhlas. Orang seringkali mengkaitkan ikhlas itu pasti hanya dan untuk Allah, itu benar gitu loh. Tapi ada efek dari itu gitu. Efek dari itu, kenapa kita harus ikhlas? Kita ikhlas itu supaya kita itu tidak sombong, tidak merendahkan orang lain ketika kita berbuat baik. Jadi inti ikhlas itu tujuan akhirnya adalah kemanusiaan. Jadi ketika kita bersedekah dan lain sebagainya, kita itu tidak membuat sedekah kita merendahkan orang lain dan tidak juga membuat kita itu tinggi hati dengan sedekah kita itu. Maka kita perlu ikhlas itu. Jadi bukan semata-mata hanya karena Allah, tapi di sisi lain tidak dihayati hubungan kemanusiaannya. Nah, maka menarik ada satu ayat itu yang di dalam surah Al-Baqarah 263 kalau nggak salah, ayat itu bunyinya begini. Qaulun ma'rufun au magfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adha. Wallahu ghaniyun halim.
ucapan yang baik dan ucapan yang memohonkan ampunan itu jauh lebih baik daripada sedekah tapi diiringi dengan ucapan atau perilaku yang menyakiti orang lain. Orang yang menerima sedekah itu. Nah, kalau dalam contoh sederhana itu kita umpamanya bantu orang. Nih, lo gue bantu lo, besok-besok jangan minta lagi lo, kerja yang benar gitu umpamanya. Itu bersedekah tapi diiringi ucapan-ucapan yang menyakiti hati orang yang menerima sedekah itu. Atau lo kerjaan lo minta mulu tapi ngasih gitu loh. Atau ngasih tapi mengucapkan kalimat-kalimat. Nah, atau bukan cuma ucapan tapi juga sikap gitu loh. Ketika kita membantu orang lain, hati kita itu memiliki atau pikiran kita merasa kita ini lebih tinggi dari orang yang kita berikan sedekah. Nah, itu di dalam ayat itu dijelaskan kata-kata yang baik atau ucapan doa ampunan itu jauh lebih baik daripada sedekah yang kemudian diiringi ucapan dan sikap merendahkan orang lain, menyakiti hati orang lain. Nah, inilah sebetulnya makna ikhlas. Maka ayat itu kemudian ditutup wallahu ghaniyun halim. Allah nggak butuh loh sama apa-apa gitu loh. Maka kalimat itu atau ditutup wallahu ghaniyun. Ghaniyun itu artinya bukan kaya, artinya ghaniyun itu tidak butuh apa-apa. Tidak butuh apa-apa. Jadi kita itu kadang-kadang berpikir ikhlas itu untuk dan karena Allah, kadang-kadang terjebak bahwa melakukan ibadah itu untuk Allah seolah-olah itu bermanfaat bagi Allah gitu. Padahal ibadah kita, perbuatan baik kita itu tidak ada manfaatnya bagi Allah, tidak menambah kekuasaan Allah, tidak menambah kemuliaan, tidak menambah kebesaran Allah. Walaupun katakanlah satu dunia ini manusia itu semua berbuat baik karena Allah, itu juga tidak menambah kekuasaan Allah. Atau sebaliknya berbuat maksiat tidak mengurangi kekuasaan Allah. Nah, ikhlas itu orientasi terakhirnya adalah kemanusiaan. Jadi kalau kita dari dulu bicara ikhlas itu secara abstrak, saya seringkali mengajak orang harus dikonkretkan bahwa ikhlas adalah perbuatan baik kita kepada orang lain, kepada masyarakat yang kemudian tidak membuat kita itu merasa tinggi hati dan menganggap orang yang menerima perbuatan baik kita itu sebagai orang yang rendah. Nah, inilah makna ikhlas yang sesungguhnya. Cuma memang dalam terma-terma keagamaan selalu saja dikatakan bahwa ikhlas itu karena Allah, dan karena Allah. Oke, itu benar. Sebagai langkah awal kita belajar untuk menghindarkan diri kita dari kesombongan, dari keangkuhan. Tapi pada akhirnya Allah mengajarkan kita ikhlas untuk dirinya itu pada hakikatnya agar kita membangun hubungan yang setara, yang egaliter, yang rendah hati dengan sesama manusia. Apalagi di bulan Ramadan ini, itu tentu sangat dibutuhkan keikhlasan itu. Jadi kalau ada orang ingin belajar ikhlas, ya harus belajar di bulan Ramadan ini. Tapi harus mengerti literasinya. Betul. Kalau tidak mengerti literasinya, ya orang akhirnya menjalankan ibadah puasa ini ya nggak ada artinya. Maka tahun-tahun lalu, banyak di bulan Ramadan itu orang berpuasa malah menunjukkan sikap sombongnya, sikap angkuhnya dan lain sebagainya kan, dengan melakukan hal-hal yang kadang-kadang merusak tatanan masyarakat kita yang sudah baik gitu loh. Bahkan ada yang memasang spanduk hormatilah orang yang berpuasa. Itu kan berarti berpuasa. Gitu. Kenapa tidak mengerti? Karena tidak pernah ngaji dengan baik dan benar gitu. Padahal kalau kita mengacu kepada hadis Nabi aja, ada Nabi itu mengatakan, menyabdakan begini, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa menjalankan ibadah puasa karena iman ini artinya murni menghayati bahwa oh ini Ramadan, ini puasa, ini perintah Allah loh, bukan perintah siapapun gitu loh. Bukan perintah budaya, bukan perintah masyarakat gitu. Ini perintah Allah. Jadi harus mampu kita itu meyakinkan diri kita menjalankan puasa ini bukan karena budaya. Semua orang puasa, kita ikut puasa. Bukan. Tapi karena memang perintah Allah. Jadi penghayatannya individual. Itu makna iman. Yang kedua, wahtisaban. Ihtisaban itu asal katanya hasibah. Hasibah itu kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah hitung-hitungan. Dalam bahasa yang lebih mudah kita bisa mengartikan hasibah itu bertransaksi. Jadi orang yang puasa itu sedang bertransaksi hanya untuk dan karena Allah gitu loh.
bukan karena yang lainnya. Itu sebabnya orang yang berpuasa itu memang betul-betul harus memiliki kesadaran bahwa saya melakukan ini hanya untuk Allah dan karena Allah, sehingga tidak butuh penghormatan dari siapapun, tidak butuh penghargaan dari siapapun, bahkan tidak butuh kemudian melarang-larang orang buka warung di bulan Ramadan, buat bikin spanduk minta dihormati, tidak. Bahkan orang yang menghayati ini tidak akan mengganggu gitu loh. Bahwa contoh sederhana, kita kerja di kantor, ada teman kita yang tidak puasa. Mungkin karena non-muslim, atau mungkin karena memang berhalangan. Ya, orang yang menghayati keikhlasan berpuasa tidak akan menyusahkan orang yang tidak berpuasa. Kalian makan-makan aja, minum-minum aja, ngerokok-ngerokok aja, ngopi-ngopi aja. Saya puasa ya memang resiko saya menjalankan puasa. Bahkan dengan saya puasa, melihat kalian makan seperti biasa, minum, apalagi ngerokok dan ngopi, itu saya ngiler, dan itu artinya pahala saya lebih besar gitu loh. Dibanding saya tidak melihat fenomena seperti itu. Betul gak? Nah, maka dari itu saya sering mengingatkan juga, orang yang puasa, kerja pagi, pulang sore, di kantor ber-AC, di depan komputer, itu tentu pahala, besar pahalanya. Tapi lebih besar lagi pahala saudara-saudara kita, yang mereka itu kerjanya harus di jalanan. Supir angkot, keneknya, ojek, tukang jualan di pinggir jalan. Itu melihat fenomena orang makan, warung buka, orang ngopi, orang ngerokok. Itu mereka lihat semua. Tapi di satu sisi mereka tetap berpuasa. Nah, itu puasanya jauh lebih besar pahalanya dibanding kita yang kerja di dalam kantor. Begitu loh. Maka cara pandangnya jadi positif gitu loh. Nggak ngamuk, apalagi jelas kata Nabi Muhammad itu ada panduan mental dan spiritual ya. Bagi orang yang berpuasa itu, kata Nabi, asyamu junnatun. Puasa itu adalah perisai diri dari hal-hal yang negatif. Maka orang yang puasa itu fala yarfus wala yajhal, jangan berkata kotor dan jangan bertindak bodoh. Fa ini meru'un qatalahu aw syatamahu falyakul inni shaim. Bahkan jika ada orang yang menantang dia atau bahkan mencaci maki dia, maka hendaklah orang yang berpuasa itu tidak meresponnya dengan menyadari bahwa dirinya sedang puasa gitu. Jadi ini luar biasa gitu loh. Kalau kita itu melaksanakan ibadah puasa pakai ilmu, itu panduannya jelas. Yang ribet itu di zaman sekarang banyak orang menjalankan ajaran agama tidak didasari oleh ilmu, semau-maunya gitu. Itu yang bikin ribet di zaman sekarang. Diaturnya susah gitu. Susah diatur gitu, semau-maunya. Jadi mereka itu sebetulnya sudah tidak terbimbing oleh ajaran agama, tapi oleh nafsu beragama. Dan ini sesuatu yang sangat wajar, karena di dalam Al-Quran juga ada ayat yang menjelaskan itu. Afara'aital ladzi ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kalian tidak perhatikan, ada loh orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhannya gitu loh. Jadi dia bukan bertuhankan Allah, tapi bertuhankan hawa nafsu. Teriak-teriak bela agama, teriak-teriak bela Islam, teriak-teriak bela Allah. Padahal yang dibela itu hawa nafsunya. Yang begitu itu. Nah, inilah kemudian pentingnya kenapa kita menghayati sikap ikhlas. Jadi, sifat ikhlas itu, sebagaimana tadi dikatakan oleh Nabi itu, puasa itu adalah tempat di mana kita belajar untuk menjadi orang yang ikhlas. Atau kalau saya sebaliknya, bahwa berdasarkan sabda Nabi itu, modal utama orang berpuasa adalah iman dan ikhlas. Iman dan ikhlas inilah yang menjadikan puasa orang itu berpengaruh pada mental spiritualnya, yang pada akhirnya akan membentuk kepribadian sebagai orang yang bertakwa. Yang orang bertakwa sendiri itu tanda sosialnya minimal ada 4. Ada di dalam Al-Quran itu tanda sosial orang yang bertakwa itu ada 4. Yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang memiliki kedermawanan hati, mampu mudah membantu orang, bersedekah dan lainnya, memiliki rasa empati dan peduli kepada orang lain. Ini tanda pertama orang yang bertakwa. Tanda kedua orang yang bertakwa adalah wal kaziminal ghaidh. Orang yang mampu mengontrol emosi, nggak gampang marah, nggak gampang tersinggung. Jadi janganlah istilah-istilah keagamaan itu dibikin abstrak. Ada loh ukuran konkretnya. Takwa itu tadi orang yang dermawan. 2, mampu mengontrol emosi tandanya. Yang ketiga, wal afina anin nas. Mudah memaafkan orang lain. Ini tanda ketakwaan yang ketiga.
Dan tanda keempat dari orang yang bertakwa adalah wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu orang itu gemar berbuat kebaikan, senang berbuat kebaikan. Jadi kalau ada orang bertanya apakah puasanya itu diterima oleh Allah atau tidak di bulan Ramadan itu, saya secara pribadi tidak bisa menjawab. Saya secara pribadi tidak bisa menjawab karena saya tidak bisa komunikasi langsung dengan Allah gitu. Betul nggak? Nah, jadi yang paling penting, apakah puasa kita itu berpengaruh pada jiwa kita? Nah, 4 tanda orang bertakwa itu harus diperhatikan apakah sudah ada pada diri kita. Kedermawanan hati, mampu mengontrol emosi, kemudian juga memiliki sikap mudah memaafkan orang lain, dan gemar berbuat baik. Itulah tanda ketakwaan. Yang di dalam Al-Quran itu perintah puasa pada ujungnya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Nah, pada dasarnya seluruh ajaran agama itu memang muaranya adalah membentuk kepribadian kita sebagai orang yang bertakwa. Cuma selama ini orang menganggap takwa itu abstrak. Bahkan ada yang mengartikan takwa ya pokoknya pakaian, penampilan, ujaran, seolah-olah orang bertakwa. Bukan. Takwa itu tadi tanda sosial. Iya. Kedermawanan hati, mampu mengontrol emosi, nggak gampang marah-marah, nggak gampang tersinggung, kemudian mudah memaafkan orang lain, dan yang terakhir, gemar berbuat kebaikan. Itulah tanda ketakwaan yang ini bersifat universal gitu loh, pada siapapun gitu loh. Gak ada urusannya dengan kotak-kotak manusia, dengan kelompok-kelompok manusia. Itu tadi, siapapun yang memiliki kedermawanan hati, memiliki kemampuan mengontrol emosi, mudah memaafkan orang lain, dan gemar berbuat baik, itu pasti disukai oleh seluruh orang, apapun suku dan agamanya. Maka ajaran agama dalam hal ini soal puasa menjadi orang yang bertakwa, pada hakikatnya adalah ajaran universal, ajaran yang sangat humanis, yang mengajarkan kita itu untuk menjadi pribadi yang bertakwa, yang bermanfaat lah buat orang-orang di sekitar kita. Maka aneh sekali kalau ada orang puasa kemudian demennya marah-marah, merasa tersinggung, lihat kopi marah, lihat warteg marah, lihat restoran marah. Itu aneh yang begitu itu. Berarti dia menjalankan ajaran agama jauh dari keikhlasan. Ya biasalah orang seperti itu karena memang biasanya miskin literasi. Mereka selalu hanyut dalam narasi-narasi yang bersifat provokatif sehingga lupa kembali kepada ajaran agama yang hakiki. Padahal ayat Al-Quran, hadis Nabi seperti yang sudah saya kutip itu tadi itu sudah sangat cukup menjadi panduan moral dan mental kita dalam menjalankan ibadah puasa. Nah, itu jadi sekali lagi kembali kepada keikhlasan. Makna ikhlas yang sesungguhnya adalah kita betul-betul menyerahkan segala sesuatunya itu murni karena untuk Allah dan hanya karena Allah. Tapi di balik itu sebetulnya ada muatan atau ajaran yang jauh lebih bisa diperluas lagi, bahwa ikhlas itu pada akhirnya adalah nilai kemanusiaan. Bahwa kita ketika berbuat untuk Allah tidak menjadi sombong, tidak menyombongkan diri dengan kesadaran atau dengan perbuatan kita untuk Allah, tapi juga ketika kita berbuat untuk manusia, karena manusia ini adalah hanya lantaran, tujuannya tetap Allah. Ini harus kita kembalikan, tujuannya adalah kepada manusia juga. Artinya apa? Ketika kita berbuat baik pada manusia dengan niat karena Allah, kita tidak merasa lebih tinggi dari orang yang menerima bantuan kita, dan kita juga, dan orang yang menerima bantuan kita jangan sampai merasa lebih rendah. Itulah makna ikhlas yang sesungguhnya gitu. Ujung-ujungnya adalah humanisme. Mengajarkan manusia itu untuk bersifat yang sangat humanis. Jadi itu Mas. Nah, iya. Mungkin sampai dulu. Itu Taufik. Ya, terima kasih banyak atas pencerahan pada sore hari ini. Kalau saya tadi melihat penjelasan Pak Kiai itu bagaimana seseorang itu meskipun dia menjalankan ibadah, ketaatan dia kepada Allah, itu ujiannya adalah tetap kepada manusia yang lain gitu. Artinya kepada kehidupan sosial ujiannya. Jadi kalau ibadah, kalau keimanan itu tidak merepresentasikan atau memantulkan sifat-sifat ketuhanan pada manusia, itu kan artinya nggak ada gunanya gitu loh. Kalau ngikutin penjelasan tadi, ujung-ujungnya tetap bagaimana amal, berbuat baik, bersedekah kepada orang lain, tapi kamu nggak merasa lebih tinggi, kamu nggak merasa lebih mulia dari. Jadi tetap adalah kerendahan itu. Jadi
memberikan Betul. seseorang zakat gitu, misalnya berzakat atau bersedekah, itu bukan pada posisi gua ini lebih baik dari lo gitu loh, karena memberi. Nah itu kan repot. Gimana cara ngebersihinnya? Itu Makanya kan eh, cara membersihkannya. membersihkannya gimana Kiai itu? Pertama, pertama emang orang harus belajar. Literasi keagamaan itu penting. Jadi Hmm. beragama berdasarkan ilmu gitu. Bukan berdasarkan nafsu. Ini kan yang repot, orang beragama berdasarkan nafsu sehingga tidak mengerti panduan yang sesungguhnya gitu. Gitu loh. Ya, contoh umpamanya di zaman sekarang ini yang lagi ribut, yang lagi rame nih tempo hari itu soal suara gaduh yang keluar pada waktu sahur gitu loh. Orang Ya, ya, dibangunkan ya. dan kemudian juga di masjid kadang-kadang ada selain azan ya, ada suara-suara baca Quran yang kenceng gitu. Nah, itu kan sebetulnya ketika diingat ada aturannya. Di Indonesia sendiri aturan positifnya itu ada pada tahun 1978 itu sudah ada aturannya itu dikeluarkan. Kalau Terutama itu. Ya. ada bisa dibaca soal bagaimana tempat ibadah itu aturannya ketika menggunakan mic sampai suara luar, suara dalam dan lain sebagainya. Nah, itu ada aturannya. Nah, di dalam Islam pun sebetulnya kalau kita merujuk kepada literasi klasik, Nabi Muhammad itu saja itu pernah menegur orang baca Quran karena suaranya kenceng di masjid gitu. Iya. Kata Nabi diingatkan, semua di masjid ini semua orang sedang bermunajat sama Allah, bukan elu doang gitu loh. Maka bacaan Iya, Quran iya. jangan kenceng-kenceng gitu loh. Karena akan mengganggu orang yang lain gitu. Itu kan menarik gitu loh. Betul. Betapa jauhnya perilaku orang Hmm. yang dulu gitu. Perilaku orang beragama di zaman Betul, sekarang betul. itu jauh banget dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Nah, maka sekali lagi penting sekali kita kembali kepada ilmu-ilmu agama yang baik dan benar. Jadi betul-betul beragama itu dengan ilmu, bukan dengan nafsu gitu loh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, memang perlu renungan filosofis lah. Membaca teks-teks keagamaan. Kalau tidak, maka kita akan terperangkap pada makna-makna harfiah dari apa yang kita pelajari menyangkut doktrin ikhlas, tawadu, sabar, dan lain sebagainya. Nah, renungan filosofis ini terbantu sekali tentu dengan buku-buku tasawuf yang ditulis oleh para ulama yang memiliki kemampuan atau pengalaman spiritual yang sudah dalam. Maka beragama itu harus lengkap gitu loh. Kan 3 pilarnya. Ya Islam, ya Iya. iman, ya ihsan gitu loh. Nah, Iya. jangan cuma Islam, jangan cuma iman, tapi ihsannya dilupakan. Nah, iman ini, Islam dengan rukunnya melahirkan ilmu fikih dan usul fikih. Iman dengan rukunnya melahirkan ilmu tauhid. Ihsan itu melahirkan ilmu tasawuf. Inilah kelengkapan ilmu-ilmu agama. 3 pilarnya itu harus dipahami dengan baik dan benar. Supaya secara spiritual kita mampu memahami makna ikhlas, makna rendah hati, makna sabar, dan seterusnya. Iya. Yang Nah, ujung-ujungnya ini menarik. Iya, ini menarik saya. Tadi yang disebut sebagai ada 3 hal tadi yang rukun iman, Islam dan ihsan. Nah, dimensi ihsan ini kadang-kadang orang kurang dielaborasi di dalam kehidupan sehari-hari. Orang terlalu banyak bukan mementingkan, maksudnya orang lebih sering mengingat rukun Islam dan rukun iman, tetapi dimensi ihsan di dalam kehidupan sosial tuh justru orang lupakan. Padahal efeknya ketika orang beriman dan dia berislam, itu kan harusnya mengejawantah itu tadi kepada kehidupan sosial tadi. Jadi bertetangga itu ya kudu ya perlu asik gitu loh, perlu saling, istilah orang Jawa tuh tepo seliro. Perlu saling bertenggang rasa. Nah, ini yang kadang-kadang orang lupa Pak Kiai, apa namanya? Artinya gini, kita perlu pemuka agama, kita perlu ustadz-ustadz yang terus mengingatkan kita di musola, di langgar-langgar, di masjid-masjid, yang mengingatkan warga itu loh, mengingatkan umatnya di sekitar ini untuk yaitu untuk bermasyarakat secara, karena bukan untuk malah terlibat di dalam provokasi, bukan malah memanas-manasi. Ini, ini kan PR kita sih. Kita PR kita semua. Mungkin NU dan di tengah masyarakat yang memiliki wawasan yang lengkap soal bagaimana cara beragama yang baik dan benar. Itu jarang sekali, Mas. Jarang banget. Banyak yang ada itu hanya kemudian terlibat pada populisme beragama, konsumerisme beragama. Pokoknya yang populer yang mereka ikut ngomong gitu loh.
walaupun kemudian itu jauh dari ajaran agama yang sesungguhnya gitu. Nah ini yang jadi PR kita sebetulnya bersama-sama. Kalau kita ngomong di tempat seminar, di tempat-tempat yang enak ber-AC itu enak, tapi kalau udah kita masuk ke kampung-kampung, kita akan temukan ternyata sebetulnya yang perlu kita benahi itu bukan masyarakat, tapi elit-elitnya yang menguasai mereka, yang cara berpikir mereka itu tidak literatif gitu, atau iliterasi. Mereka itu hanya yang mengandalkan kultur bahwa mereka itu dianggap sebagai tokoh agama, tapi tidak memperkaya diri dengan kualitas keilmuan keagamaan yang baik dan benar. Sehingga memang yang mereka ajarkan itu kurang mendalam gitu. Atau sebaliknya ada yang tahu bagaimana cara beragama yang baik dan benar, tapi tidak berani menyuarakannya secara lantang karena justru takut ditinggal oleh jamaahnya gitu. Ada juga yang seperti itu. Nah, saya secara pribadi termasuk orang yang sangat prihatin gitu loh, bahwa Islam sebagai agama yang dalam pandangan saya ini sangat beradab, sangat humanis, sangat menghargai perbedaan, tapi seringkali ditampilkan sebaliknya gitu loh. Saya sangat prihatin gitu. Maka sebetulnya haruslah kita itu punya gerakan. Bukan gerakan yang pada level seremonial, tapi juga mampu menyentuh lapisan masyarakat yang paling bawah. Iya. Memang betul. PR-nya memang betul-betul di tokoh masyarakat ya, di tokoh agama, di level yang paling rendah ya, di kampung-kampung segala macam. Mereka bersentuhan langsung dengan masyarakat di level paling bawah. Ini ada pertanyaan Pak Kiai dari teman kita. Sebentar, saya harus cek dulu. Ini ada pertanyaan dari Fariz Abian. Fariz Abian ini tanya soal mohon pencerahan bagaimana upaya memaintain ikhlas khususnya kondisi iman sedang turun dan orang yang kita sayang seolah-olah memprovokasi kita agar lepas kontrol dan emosi. Ulangin Mas, ini. Bentar, iya. Bagaimana cara kita, bagaimana cara kita memaintain ikhlas supaya khususnya saat kondisi iman sedang turun dan orang yang kita sayang seolah-olah memprovokasi kita agar lepas kontrol. Jadi memaintain iman itu bagaimana saat diprovokasi orang lain? Ya, baik. Itu tadi saya sudah mengutip hadis Nabi. Ada apa namanya hadis yang sudah saya kutip itu, kata Nabi Muhammad itu, mansob asyamu junnatun, puasa itu perisai diri, perisai jiwa agar kita itu tidak mampu menghindarkan diri dari hal-hal yang negatif. Fala yarfus wala yajhal. Orang yang berpuasa itu jangan berkata kotor dan jangan bertindak bodoh. Fa ini mru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaim. Kalau ada orang yang mencaci maki dia atau menantang dia, maka falyaqul inni shaim. Orang yang berpuasa itu hendaknya dia sadar bahwa dia sedang puasa sehingga tidak merespon provokasinya, tantangannya, caci makinya. Puasa ini memang madrasah. Dia itu institusi pendidikan. Kenapa? Karena di dalam bulan Ramadan ini kita disuruh lapar di satu sisi, tapi di sisi lain juga kita diajarkan untuk menahan dan mengontrol emosi. Padahal secara psikologis orang yang lapar itu gampang marah. Betul nggak? Iya. Orang lapar, orang itu gampang marah. Maka ketika kita sedang berpuasa, berhadapan dengan provokasi, yang tadi bahkan provokasinya itu dari yayangnya, orang yang kita sayang itu. Ya tentu kita harus kembali, oh iya ini bulan Ramadan. Memang ini saat dimana saya itu harus mendidik jiwa saya untuk menjadi orang yang sabar. Sehingga ketika kita nanti di luar bulan Ramadan, dalam keadaan yang tidak lapar, kita lebih mampu mengontrol emosi kita. Jadi ini memang kesadaran individual gitu, yang tidak bisa diajarkan secara detail. Oh kamu harus begini, kamu harus begini. Jadi kesadaran individual bahwa bulan Ramadan ini adalah institusi pendidikan, terutama pendidikan bagi nafsu kita. Bagaimana kita mampu mengontrol emosi gitu loh. Jadi walaupun diprovokasi tetap sadar. Iya betul. Oke, Pak Kiai Taufik, ini ada satu lagi nih. Ada satu lagi dari teman kita ini, dari Khairuddin namanya.
Pak Kiai ingin bertanya, terkadang saya mendalami amalan karena berharap usaha saya dan kaya raya, Pak Kiai. Ikhlas atau tidak yang seperti itu? Ya, itu bukan soal ikhlas atau tidak. Itu tidak salah yang seperti itu. Nah, pada level pemahaman spiritual, orang seperti itu berarti kalau dalam konteks sufi itu mendekatkan diri kepada Allah, yaitu baru menggunakan asma'nya Allah. Ar-Razzaq, Maha Asma'nya Pemberi. Allah. Jadi ada orang itu mendekatkan Allah itu pada asma'nya, pada sifatnya, pada zatnya. Yang paling tinggi itu pada zatnya. Kalau orang amalan, minta sukses, minta kaya, itu berarti dia sedang mendekatkan Allah dalam apa namanya konteks namanya Ar-Razzaq. Ya Allah, Maha Pemberi rezeki, sukseskanlah usahaku, berikanlah aku keuntungan yang besar. Itu masih mendekatkan diri namanya Allah. Nah, level kedua nanti ada orang itu yang mendekatkan diri itu dalam level perbuatan Allah, afal, perbuatan Allah. Jadi dia tidak meminta secara spesifik, tapi akan mengatakan bahwa dia terserah engkau ya Allah, apa yang baik untukmu berikanlah kepadaku. Aku tidak minta rezeki, tidak minta pacar, tidak minta anak, dan lain sebagainya, tapi terserah Allah. Itu berarti mendekatkan diri pada level perbuatan Allah. Jadi begitu. Al-Qadir, Maha Kuasa. Qudroh, Al-Irodah, Maha Kehendak. Allah punya kehendak. Sifat Allah ini. Nah, yang terakhir itu adalah orang yang mendekatkan diri pada level zatnya Allah. Nah, ini sudah tidak berpikir apa-apa kecuali Allah. Allah mau kasih apa enggak, terserah. Bahkan dia tidak minta apapun, bahkan tidak minta ampunan, tidak minta surga. Yang dia minta hanya aku ingin dekat padamu. Nah, jadi saya mengatakan orang yang tadi melakukan amalan pengen kaya dan lain sebagainya, itu level ibadah atau level kesadaran spiritualnya itu baru menyentuh nama Allah. Belum menyentuh sifat Allah, apalagi zatnya Allah. Ya, gitu. Dan itu tidak salah. Cuman juga jangan sampai kita terjebak pada apa namanya hal-hal yang tidak rasional. Bahwa hukum alam ini adalah hukum Allah yang dalam bahasa agama disebut dengan sunatullah, itu mengajarkan. Kalau orang ingin kenyang, makan. Orang ingin pinter, belajar. Orang ingin kaya, ya kerja keras dengan berbagai apa namanya trik-triknya gitu loh. Kerja keras dengan berbagai ilmunya itu. Jadi doa itu hanya sandaran spiritual supaya mental kita itu kuat dalam menghadapi hidup. Nah, sekali lagi, untuk mendapatkan rezeki yang banyak, kerja yang keras dan kerja yang cerdas. Dan itu hukum Allah, itu bukan hukum manusia. Yang dalam bahasa agamanya disebut sunnatullah itu. Artinya kadang-kadang saya juga mengatakan, kalian atau siapapun tidak perlu berdoa, gitu loh. Maksudnya tidak perlu berdoa kalau memang dia sudah melakukan kerja yang baik, yang keras, yang cerdas untuk mendapatkan rezeki. Itu sudah bagian dari kepasrahan menjalankan hidup sesuai dengan kehendak Allah yang kemudian terbingkai dalam apa yang kita kenal dengan sunnatullah. Seperti kembali lagi secara sederhana, ingin kenyang makan, ingin pintar belajar, ingin dapat rezeki yang banyak, ya kerja keras. Ini sunnatullah gitu. Jadi ada ikhtiarnya, bukan cuma sekedar berdoa untuk ini dan itu segala macam, tapi ada usaha yang dijalankannya, ada ikhtiar yang dijalankan oleh manusia. Nah, kadang-kadang manusia ini Pak Kiai, kenapa pertanyaan itu muncul, karena kebanyakan manusia ini kan kurang yakin. Jadi selain bekerja, selain bekerja, dia juga putus-putus ini. Suaranya putus-putus. Tadi saya nggak dapat dengar suara Pak Kiai Taufik. Ikhtiar itu sangat penting untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seperti yang saya sebutkan tadi, ingin pintar belajar, ingin makan, ingin kenyang makan, ingin punya uang, ya kerja. Nah, doa kita itu supaya mental dan spiritualitas kita itu punya sandaran kepada Allah, supaya ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, kita tidak sombong, tidak angkuh, dan kalau tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita tidak gampang putus asa atau stres. Iya.
Betul. Nah, oke. Semoga tadi menjawab, Merudin. Itu kalau yang tadi Pak Kiai Taufik bilang itu yang level 1, 2, 3 itu bisa ya kita sebut sebagai level ikhlas. Level ikhlas itu tadi. Pertama, yang ketiga, bisa nggak disebut sebagai level-level ikhlas itu? Iya sama, level ikhlas itu ya seperti yang pernah saya jelaskan juga. Level ikhlas itu Tadi ya. ada, ya seperti yang tadi itu udah saya jelaskan. Ya, ya, oke. Nah, ini ada satu lagi, ada satu siapa nih? Fahri Zain. Bagaimana caranya kita mengetahui bahwa ketika kita melakukan ibadah itu kita termasuk orang yang ikhlas? Gampang itu, cara mengetahuinya itu gampang. Kita beribadah, kemudian ibadah itu tidak membuat saya Ya, merasa menjadi orang yang lebih baik dari orang lain, bahkan dari orang yang tidak beribadah atau dari orang yang gemar maksiat, berarti ibadah kita itu ikhlas. Yang tidak betul, ikhlas itu betul, akhirnya melahirkan kesombongan. Oh, saya udah ibadah, maka ibadah saya ini membuat saya lebih baik dari orang lain. Nah, orang yang sombong biasanya tanpa disadari suka mengejek, suka menghina, bahkan mencaci maki orang karena merasa dirinya lebih baik. Ya kayak fenomena orang berjilbab itu. Gara-gara berjilbab kemudian merasa punya hak untuk mengejek, menghina orang yang tidak berjilbab. Itu berarti berjilbabnya tidak ikhlas. Betul, 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 betul. Kalau mau berjilbab ya berjilbab itu aja, nggak perlu kemudian mencela, menghina, merendahkan orang yang tidak berjilbab. Gitu. iya. Nah, itu memang fenomena. Pakaian terburuk adalah pakaian yang membuat pemakainya merasa lebih beriman dari orang lain. Itu pakaian paling buruk. Itu dia yang apa namanya, yang sering sekali muncul di sekitar kita itu soal seseorang menjadi merasa lebih baik dari yang lain. Ketika tadi Pak Kiai Taufik bilang berjilbab, kemudian apa namanya, beribadah ke masjid segala macam, itu dia merasa lebih suci. Nah, memang betul tadi yang disampaikan. Kalau pertanyaannya adalah kapan kita bisa mengukur ibadah kita menjadi apa sebagai ibadah yang ikhlas? Ya udah, kita melepaskan aja seluruhnya bahwa beribadah itu memang betul-betul efeknya pada diri kita dan orang lain. Jadi tidak merasa tadi menjadi lebih baik lagi, tidak merasa sombong, karena ketika itu tipis soalnya Pak Kiai. Tipis itu maksud saya, kita tuh penting sekali kita itu selalu fokus pada pengalaman spiritual individual kita gitu, pikiran kita. Jadi memang inilah yang saya maksud dengan, kalau dalam tradisi sufi itu namanya al-bahsu anil haqaiq wal ya'su mimma indal khalaik, selalu memiliki kecenderungan mencari kebenaran gitu. Walaupun itu ada di dalam pikiran kita, mencari kebenaran dan kebenaran. Jadi tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh orang lain, wacana apapun yang ada di sekitarnya. Memang menjadi orang yang beragama secara substantif itu membutuhkan fokus kesadaran yang mendalam dan juga continue, dan itu biar saja hanya kita dan Tuhan yang tahu gitu loh. Tapi dampaknya nanti dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Gitu. Nah, ini udah masuk pada level tasawuf sebetulnya kalau udah begini. Level tasawuf, betul sekali level tasawuf. Artinya gini, kita memang harus melatih diri kita menjadi levelnya itu bukan lagi pada level-level yang awam, yang ma'rifat, yang biasa, tetapi kita meningkatkan diri kita menjadi levelnya menjadi lebih baik. Karena artinya kita kan nggak mungkin beribadah tuh di level yang sama terus gitu loh. Artinya kita harus meningkatkan. Sama kayak orang sekolah, kita mau SD terus. Meningkatkan kualitas kita. Oke, terakhir Pak Kiai, ini soal apa namanya tadi, soal apa tadi pun prasyarat sudah, bagaimana cara meraihnya ya sudah. Nah, terus bagaimana, ini pertanyaan soal bagaimana menghindari apa ya, semacam provokasi atau godaan orang untuk merasa lebih mulia. Mungkin ada berapa, mungkin sekaligus penutup terakhir. Gini loh, kita ini kalau ingin menghindarkan provokasi dari perasaan lebih mulia, itu harus ingat secara hakiki, pada hakikatnya ini
Ini sekali lagi ilmu tauhid. Pada hakikatnya yang ada itu cuma Allah. Maka sifat wajib bagi Allah yang 20 itu ada, yaitu wujud, ya kan? Wujud itu artinya ada. Kita ini ada, tapi kita kalau dalam bahasa Arab tidak bisa disebut wujud. Kita disebut maujud. Artinya apa? Kita ini diadakan. Gitu. Bukan ada, yang ada itu hanya Allah. La wujuda illallah. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Kita ini tidak ada. Kita ada karena kita diadakan. Maka dalam bahasa Arab itu kita itu disebut maujudun, bukan wujud. Artinya maujud itu artinya ada. Apa diadakan? Kenapa diadakan? Ya karena pada hakikatnya kita ini tidak ada. Kita ada sekarang ini yang ganteng, yang pinter, yang kaya. Itu diadakan. Dan itu sementara gitu. Suatu saat akan hilang. Suatu saat itu akan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita ini miliknya Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Nah, orang yang menyadari itu dengan baik dan benar, pasti tidak akan gampang terprovokasi oleh apa yang kita hadapi tentang soal perasaan lebih beriman. Karena apapun yang kita lakukan, yang kita miliki, hakikatnya adalah Allah yang kasih gitu loh. Kita menjadi orang yang pintar, kita bisa menjadi orang yang berpikir jernih, itu Allah yang kasih gitu loh. Karena apa? Kita ini hakikatnya tidak ada, kita ada karena diadakan oleh yang maha ada. Yang maha ada itu ada, bahkan sebelum kata ada itu ada. Apa yang mau kita sombongkan? Iya, betul. Pasrah aja. Ya pada level terakhir sebagai penghayat kesucian, di akhirat nanti ketika orang ribut tentang surga neraka, saya akan bilang sama Allah, terserah engkau ya Allah, mau dimasukin kemana juga saya ikhlas, yang penting semuanya atas ridhomu ya. Gitu. Iya, betul. Betul. Iya. Teman-teman sekalian, tidak terasa ini kita udah di ujung acara. Nah, jadi tadi ada beberapa hal yang saya kira tadi dengar nggak omongan saya terakhir? Iya. Dengar. Jadi terserah kita mau dimasukkan ke dalam apa, ya yang penting ikhlas saja gitu kan. Iya. Bagian itu. Yang penting Allah ridho aja sama kita. Allah mau taruh kita di neraka atau di surga. Ini level terakhir ya. Level kita nanti di akhirat ketika orang ribut. Oh saya surga, lu neraka, lu. Saya sih terserah Allah lah. Allah mau taruh saya di mana. Yang penting Allah ridho gitu. Ya Allah ridho. Nah, ridhoan Allah ini yang paling penting sebetulnya Pak Kiai ya. Kuncinya itu saya kira dalam beberapa kajian keagamaan juga yang memang yang kita cari adalah keridhaan Allah. Level kita ini memang level biasa. Makanya kalau saya pernah cerita sama orang, kita tuh bukannya levelnya Robi'ah Al-Adawiyah atau levelnya Syekh Abdul Qadir Jailani yang ketika ditanya seseorang untuk di mana harta kamu sama ada satu kisah bercerita seorang perampok datang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, kemudian katanya, di mana harta kamu? Dikasih tahu sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Artinya, kenapa kamu kasih harta kamu? Kan saya mau menculik. Ya karena oleh ibu saya disuruh jujur, saya nggak boleh bohong sama orang lain. Bahkan harta yang dia punya itu dikasih sama ini. Nah, setelah itu yang saya tahu, yang saya dengar kisahnya, saya baca kisahnya, si perampok itu bahkan menjadi orang yang bertaubat karena dia nggak tahan melihat Syekh Abdul Qadir Jailani yang sedemikian ikhlasnya, sedemikian jujurnya. Jadi apa yang dikatakan oleh orang tuanya, diajarkan oleh orang tuanya, dilakukan seperti itu. Atau level kita memang bukan seperti Robi'ah Al-Adawiyah yang tidak mengharapkan surga. Kalau dia masih mengharapkan surga, maka harapkan surga bagiku. Kita levelnya bukan itu, tetapi kita bisa sampai gini. Jangan bilang kita levelnya bukan itu. Level saya itu, gitu loh. Level saya itu. Tapi saya tidak ingin mengumbar ke orang gitu loh. Nggak pengen norak, biar itu bagian dari renungan saya gitu. Jadi saya itu ya dalam kehidupan ya biasa-biasa. Itu ada dalam pikiran saya gitu. Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Kiai Taufik Damas, ini sore yang sangat mencerahkan. Mudah-mudahan puasa kita ini memberikan menjadikan kita menjadi manusia yang ikhlas. Kita bisa mengikuti trennya para sufi. Kita bisa sampai ke ke levelnya para sufi karena ibadah itu betul-betul amin hanya diarah penuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan pada yang lain. Saya kira itu, terima kasih atas segala perhatian teman-teman sekalian, terutama Pak Kiai Taufik Damas, waktunya terima kasih banyak. Ada gangguan-gangguan sedikit, alhamdulillah poinnya kita dapat, kita
poin pentingnya kita dapat dari kajian virtual kita pada sore hari ini. Besok kita kembali lagi jam 4 di channel yang sama. Kita akan besok bertemu dengan Kang Wahyuni Nafis, Ketua Nurhalis Masjid Society. Terima kasih teman-teman atas pertanyaannya, terima kasih atas segala komentarnya. Semoga acara ini bermanfaat. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih.